Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Wafdullah, BP 20212138. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak, dalam hal kewarganegaraan. Hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, tergantung situasinya. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing, supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Hal ini tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945, karena Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di dunia yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Yang kedua, pada pasal 6 ayat 1 UUD NRI 1945. Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Yang ketiga, pasal 23A Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kewajiban negara membayar pajak terhadap negara. Negara berhak untuk memungut pajak dan pungutan resmi lainnya kepada warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lainnya yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewenangan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keenam, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketujuh, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2, menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Yang ke-8, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum. Hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali. Yang ke-9, pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ke-10, pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara.
guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Setelah itu, saya dan rekan-rekan saya juga mencari narasumber menanyakan terkait tentang hak dan kewajiban warga negara. Narasumber yang pertama, Dian Harrison, mahasiswa PNP, ditanya oleh teman saya bernama Iqbal Mikdad. Pertanyaannya, apa tanggapan saudara mengenai hak warga negara yang semestinya didapatkan tetapi malah memberatkan seperti BPJS berbayar? Menurut narasumber, BPJS berbayar tersebut tidaklah memberatkan masyarakat, sebab kalau kita lihat masa sebelumnya, banyak masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, BPJS berbayar tersebut tidaklah merugikan atau merendahkan masyarakat, karena itu telah termasuk hal positif yang diadakan oleh pemerintah. Maka BPJS berbayar itu tidaklah memberatkan masyarakat. Untuk narasumber yang kedua, bernama Rehan Budi Pratama, mahasiswa UNP, ditanya oleh rekan saya bernama Gilang Giovanni. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menanggapi tentang masyarakat yang hanya meminta haknya tanpa menjalankan kewajiban sebagai warga negara? Menurut narasumber, kalau kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga negara, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, apa semestinya yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang belum tahu tentang kewajiban sebagai warga negara? Menurutnya, pemerintah harus sering melaksanakan atau mengadakan sosialisasi seperti contohnya bela negara. Untuk narasumber ketiga, bernama Arif Sarni Putra, mahasiswa UNAN, ditanya oleh rekan saya bernama Hafiz Fitra Rulian. Pertanyaannya, bagaimana dengan hak yang seharusnya Anda peroleh dari negara? Apakah Anda sudah memperolehnya? Menurut narasumber, hak warga negara sudah dapat saya peroleh sebagian lainnya belum dapat saya peroleh. Contoh yang belum saya peroleh adalah kebebasan berpendapat. Narasumber yang keempat, bernama Arik, mahasiswa ISI Padang Panjang, ditanya oleh rekan saya bernama Yoga Pradana. Pertanyaannya, bagaimana pendapat atau tanggapan saudara mengenai kewajiban warga negara yang memberatkan warga negara, seperti pembayaran pajak yang dinilai sebagai masyarakat masih berat? Menurut narasumber, sebagai masyarakat masih menganggap itu berat adalah dikarenakan soal keuangan sendiri dari pendapatan seseorang masyarakat, karena sebagai masyarakat masih minim pendapatannya, dan ada juga masyarakat yang pendapatannya tinggi. Jadi intinya adalah tidak dapat membayar pajak dikarenakan tidak dapat menyanggupi membayar pajak itu sendiri. Untuk narasumber yang kelima bernama Fajar Rohimat, mahasiswa UNP, ditanya oleh saya sendiri, Muhammad Faiz Wahidullah. Pertanyaan pertama, apa tanggapan saudara mengenai kewajiban warga negara yang memberatkan warga negara? Menurut narasumber, kalau menurut saya pribadi sih tidak ada kewajiban warga negara yang memberatkan warga negaranya. Soalnya pasti itu sudah dipertimbangkan oleh negara sebelumnya. Tetapi menurut saya juga ada sebagian kalangan masyarakat atau sebagian kalangan warga negara yang mungkin merasa diberatkan oleh kewajiban warga negara, seperti mungkin membayar pajak, karena itu ditandai dengan banyaknya warga negara yang tidak membayar pajak. Pertanyaan kedua, bagaimana hak yang seharusnya Anda peroleh dari negara? Apakah Anda sudah memperolehnya? Bicara tentang hak, saya rasa sudah memperolehnya, seperti diakui sebagai warga negara, ditandai dengan perolehan kartu tanda penduduk. Yang kedua juga mendapatkan pendidikan yang sudah saya lalui selama 12 tahun. Dan perlindungan seperti ditandai dengan adanya perlindungan dari TNI dan Polri. Oke, sekian video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.